Ya, selamat sore sahabat baper. Sahabat baper, selamat Ya, sore. selamat sore. Apa itu baper? Baper itu jangan dibikin negatif ya, kita nggak pakai baper-baper gitu ya, tapi baper itu adalah pembawa perubahan ya. Jadi buat teman-teman semua, hari gini kalau hidupnya masih baperan, bawa perubahan. Perubahannya tentunya positif ya. Nggak boleh bawa perasaan ya? Ya nggak boleh bawa perasaan ya, yang aneh-aneh gitu. Daripada perasaannya yang aneh, mending kita bawa perubahan aja. Senyumin aja orang-orang yang mungkin jutek sama kita ya. Kita pasti, yang namanya sukses itu pasti menular ya. Senyum aja bisa nular loh, memberikan aura yang positif. Nah ini sore ini Betul saya sekali. lagi sama Pak Budi Haji, ini sang miliarder ya. Anak Halo. muda yang sukses banget. Sahabat baper. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol. Kenapa sih Pak Budi Haji ini sampai memutuskan resign dari kerjaan yang tadinya udah gajinya udah oke banget? Kenapa sih Pak mau resign dari kerjaan gitu loh? Oke ya. Dengar-dengar bentar dulu, dengar-dengar Pak Budi Haji ini katanya dia kenapa sih mau resign dari kantor? Ternyata kapalnya dibakar gitu loh. Betul sekali. Kenapa gitu? Terus ini apa hubungannya dengan baper, bawa perubahan Pak Budi Haji gitu? Oke, sahabat baper dimanapun Anda berada. Oke, senang sekali dengan sukacita ya sharing dengan Ibu Esther Paulus ya kan. Nah, banyak yang menanyakan mengapa saya melepas gaji besar dan saya lebih memilih income kecil di 3 Networks pada awalnya ya. Dan banyak orang bilang saya gila ya. Jadi Bapak Ibu, itu berkat saya membaca banyak buku. Salah satu buku yang saya baca pada waktu itu judulnya Unlimited Wealth dari Bong Chandra ya. Jadi teman-teman bisa cari di Gramedia, itu bagus banget, sederhana banget untuk dicerna ya. Jadi itu per hari ya, per hari ada babnya sendiri dan itu sangat sederhana. Makanya saya bisa menangkap. Nah, di buku itu ada sesuatu yang sangat masuk ke dalam hati saya. Itu ada 2 poin. Itu poin pertama adalah membakar kapal ya. Poin kedua adalah tentang fokus ya. Oke Bapak Ibu. Fokus. Nah itu, yang pertama adalah membakar kapal ya. Itu dikisahkan Bapak Ibu, di sana itu ada seorang jenderal yang ingin berpetualang dan menemukan sebuah pulau baru dan ingin menaklukkan pulau baru ya. Jadi menaklukkan pulau baru. Jadi tantangannya begitu besar ya. Jadi jenderal ini punya strategi. Dia membawa beberapa ratus pasukan, kemudian setelah dia mendarat di pulau tersebut ya, pasukannya ragu-ragu, kita bisa menang atau tidak, kita bisa menang atau tidak. Mereka ragu-ragu ya. Jadi tanpa dipikir ya kan, sang jenderal kemudian menyemangati mereka. Caranya bagaimana? Teman-teman, kalau benar-benar mau berjuang harus bakar kapal. Wih, semuanya kaget Bapak Ibu. Akhirnya semuanya membakar kapal. Otomatis Bu Esther, kalau mereka kalah, Gak bisa pulang. nggak bisa pulang ya. Mereka harus menikah dengan penduduk setempat. Ya, jadi mereka pilihan nggak ada lain. Mereka harus menang karena kapal pun udah dibakar Bapak Ibu. Nah, di situ itu mengilhami saya bahwa saya harus membakar zona nyaman saya. Apa yang biasanya saya sukai, saya nikmatin, ya kan? Dan itu tidak membawa perubahan, saya harus bakar. Contohnya, main games, ya kan? Orang kalau udah main games, itu lupa Bapak Ibu. Lupa mandi, lupa makan, Lupa istri, lupa suami, ya. lupa tidur. Ya, apa nih? Yang lain lagi? Banyak. Suka nonton drama Korea, betul nggak? Ya. Nonton sampai semalaman gak tidur-tidur loh. Sampai sebulan gak tidur ya. Episodenya sampai selesai. Itu zona nyaman, betul nggak? Kita asik nonton, atau nonton apa lagi? Nonton televisi, sinetron ya kan? Nah, itu nyaman banget. Kita duduk selesai tinggal nonton. Nah, itu saya bakar Bapak Ibu. Apalagi duduk sambil makan gitu, makan cemilan gitu, goyang-goyang, itu kayaknya dunia paling nyaman. Betul Bapak Ibu. Dan ternyata itu harus dibakar ya Pak ya. Zona nyaman harus dibakar Bapak Ibu. Kalau Anda mau maju, kenapa? Karena di dalam sejarah zona nyaman dan kemajuan itu selalu tidak bersamaan. Bertentangan. Kalau ada kenyamanan, tidak ada pertumbuhan, ya. Kalau ada pertumbuhan, itu adanya di zona nyaman. Di luar zona nyaman. Betul, ya. Jadi miracle happens in
not comfort zone. Cile bahasa Inggrisnya luar biasa. Mohon maaf bahasa Inggrisnya salah paham. Artinya apa sih? Pertumbuhan itu hanya ada di luar zona nyaman. Ya Anda fitness kalau bebannya setengah kilo mah otot nggak gede-gede, betul? Nah itu saya harus bakar Bapak Ibu. Kebiasaan-kebiasaan saya nggak efektif, saya bakar, saya hilangkan dan saya ganti dengan kebiasaan baru, ya. Nah kan sebenarnya kalau untuk ganti dengan kebiasaan baru itu kan juga butuh proses ya. Kayak misalkan orang sukanya nonton atau main games. Nah untuk mengganti keluar dari zona nyaman itu tentunya kita ganti dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Bener nggak? Kayak contoh misalnya orang nggak suka nabung, disuruh nabung itu kan tarik ulur juga sempat begitu. Terus orang yang nggak mau baca buku, disuruh baca buku kan, aduh kayaknya baru buka aja mata udah merem gitu apa boleh sih? Iya. Jadi memang ketika mau bakar kapal, bakar zona nyaman, ada sesuatu yang harus kita korbankan. Tentu saja kita mau mengorbankan hal itu, ya kan? Kalau kita menginginkan sesuatu yang lain, percayalah Bapak Ibu, ya kan? Ketika kita melepas yang baik, kita akan mendapatkan yang terbaik. Yes. Ya, jadi tantangan kita sebenarnya adalah bukan lagi membedakan mana yang kurang baik atau baik, tapi tantangan kita adalah membedakan antara mana yang baik, mana yang terbaik. Tentu saja saya percaya sahabat baper selalu ingin memberikan yang terbaik, betul? Iya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang membuat Anda nyaman, saya percayalah Anda sudah tahu kebiasaan yang mana, oke? Iya. Itu kita harus relakan untuk kita mendapatkan kebiasaan baru, ya. Jadi pada saat itu zona nyaman saya adalah ya saya merasa nyaman dengan diri saya, dengan kondisi saat itu. Jadi saya harus keluar dari zona nyaman karena saya ingin bertumbuh, ya. Perusahaan saya luar biasa bagus, nggak ada yang salah, ya kan. Cuma menurut saya ada di dalam zona nyaman. Makanya saya harus perlu melangkah keluar, melangkah dengan iman, ya kan, supaya bergerak, ya. Kalau nggak melangkah. Yang kedua, fokus. Yang kedua adalah fokus, Bapak Ibu. Di dalam buku Pong Chandra itu dikatakan kita harus memakai kacamata kuda, ya. Kacamata kuda artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita punya tujuan, kita harus benar-benar fokus. Kenapa? Kalau kita nggak fokus, maka kita itu sangat mudah diombang-ambingkan, ya, gitu. Jadi kalau nggak punya prinsip, ya seperti kapal diombang-ambingkan angin kesana kesini, nggak nyampe mana-mana Bapak Ibu, ya. Tapi punya tujuan yang jelas, fokus sampai tercapai hal itu. Oke? Jadi banyak pilihan Bapak Ibu. Udah pilih satu aja, ya. Kemudian perjuangkan. Itu yang kedua. Oke, Bu Esther, itu untuk hari ini Bu Esther, ya. Ya. Oke.